بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan materi iman pada hari ini. Dan salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Baik, santri Kutab Qanuni, kaifa halukum? Alhamdulillah, Ustadz bi khair. Jadi pada kesempatan kali ini, insyaallah Ustadz akan menjelaskan materi tentang cahaya. Di mana pada video kali ini Ustadz akan membahas yang pertama adalah apa itu cahaya atau definisi cahaya. Yang kedua adalah manfaat cahaya bagi makhluk seperti kita manusia, lalu ada hewan, ada tumbuhan, lalu ada cahaya dapat ditangkap oleh mata kita. Yang keempat, yang terakhir adalah wajah orang-orang yang beriman, yang bercahaya dan berseri-seri pada hari kiamat. Taib, santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisi cahaya atau pengertian cahaya adalah salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang. Sumber cahaya dibagi menjadi dua bagian, yakni ada cahaya alamiah dan ada cahaya atau sumber cahaya buatan, ya, yang dimana itu adalah buatan manusia. Sumber cahaya alam artinya adalah sumber cahaya yang langsung tersedia dari alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk ke dalam sumber cahaya alami ini adalah diantaranya cahaya matahari, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naba ayat yang ke-13, wa ja'alna sirajan wahhaja, ya. Yang artinya adalah dan kami telah menjadikan pelita terang benderang. Maksudnya adalah, ya, dalam tafsir yaitu yakni matahari yang menerangi, ya, menerangi semesta alam, yang cahayanya menerangi seluruh penduduk bumi, ya. Artinya dengan cahaya matahari ini bumi ini menjadi terang benderang. Lalu yang kedua adalah cahaya buatan. Yang dimaksud dalam cahaya buatan ini adalah sumber cahaya yang ada karena adanya campur tangan manusia atau buatan manusia, ya. Contohnya adalah lampu, ya, ada senter, ada lilin, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, itulah contoh atau cahaya alami dan cahaya buatan. Di mana cahaya alami ini hanya Allah lah yang menciptakan, ya. Maka dari itu kita sebagai makhluknya harus meyakini adanya ciptaan Allah, ya, yang dimana matahari ini tidak ada yang mampu menciptakannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita sudah menjelaskan atau menerangkan tentang definisi cahaya dan contoh-contoh cahaya, ya. Lalu yang kedua adalah manfaat cahaya bagi makhluk hidup seperti kita, manusia, hewan dan tumbuhan. Bagi manusia yang pertama adalah sebagai energi pembangkit listrik, tenaga cahaya atau biasa disebut juga dengan surya. Lalu sebagaimana yang kita ketahui, ya, bahwa penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari kita sangatlah besar manfaatnya.
baik ketika kita menyelesaikan suatu pekerjaan maupun ketika kita sedang memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Coba bayangkan, kalau tidak ada matahari, bumi ini akan menjadi gelap, ya. Adapun bulan, dia tidak bisa memberikan cahaya, tapi bulan hanyalah memantulkan cahaya dari cahaya matahari, sehingga ketika malam bumi kita masih bisa terlihat terang, ya. Ketika di langit itu masih terlihat terang, itu karena pantulan dari cahaya matahari. Lalu yang kedua adalah membantu dalam penyerapan vitamin D, yang membantu dalam menjaga kesehatan tubuh manusia sampai dapat mencegah dari penyakit serius. Lalu yang ketiga adalah membantu panca indera untuk dapat melihat dengan jelas, ya. Dimana ketika ada cahaya pasti mata kita bisa melihat dengan jelas. Kalaupun gelap, maka kita tidak bisa melihat apapun, ya. Inilah manfaat cahaya bagi manusia. Lalu yang keempat adalah cahaya matahari yang kita rasakan dapat merangsang satu hormon yang dengannya kita dapat lebih merasakan hati lebih senang, riang, dan juga menegangkan, ya. Masya Allah. Lalu manfaat cahaya bagi hewan yang pertama adalah menghangatkan tubuh untuk dapat bertahan hidup lebih lama. Contohnya adalah hewan buaya, ular, dan kura-kura, ya, yang mereka dapat hidup bertahan lama. Lalu yang kedua adalah membantu dalam memperlancar pencernaan makanan bagi hewan. Lalu yang ketiga adalah membantu hewan untuk terus memiliki suhu tubuh yang normal atau menghangatkan tubuh mereka. Baik. Selanjutnya adalah manfaat cahaya matahari bagi tumbuhan. Yang pertama adalah membantu tumbuh untuk mendapatkan nutrisi yang baik seperti halnya manusia yang membutuhkan nutrisi yang baik juga. Lalu yang kedua adalah membantu perkembangan kecambah atau bakal tumbuh baru, ya, atau tanaman ini bakal tumbuh. Itulah manfaat cahaya matahari atau cahaya yang lain bagi kehidupan kita manusia, lalu ada tumbuhan, ada hewan, ya. Masya Allah, ya, ciptaan Allah ini yang begitu banyak manfaatnya bagi permukaan bumi ini, ya. Masya Allah, ya. Baik, santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah menjelaskan definisi dari cahaya matahari, lalu manfaat cahaya matahari bagi makhluk hidup, ya, kelangsungan makhluk hidup. Lalu yang ketiga ini kita akan membahas cahaya dapat ditangkap oleh mata kita, ya. Cara kerja mata kita dapat menangkap cahaya sangatlah bergantung dengan adanya pantulan cahaya yang ada. Buktinya ketika kita berada di dalam suatu ruangan yang sangat gelap, kita tidak bisa melihat apapun karena tidak adanya pantulan cahaya dari benda yang berada di sekeliling kita, ya. Kalau kita pasang lampu, baru kita akan bisa melihat. Proses mata kita dapat menerima cahaya, jalannya berawal dari pantulan cahaya yang dihasilkan dari satu benda masuk ke dalam satu bagian mata yang bernama kornea, ya. Kemudian di bagian ini pantulan cahaya akan terus dilanjutkan sampai ke bagian mata yang bernama pupil. Dan ternyata ketika di bagian ini pantulan cahaya itu juga masih akan diteruskan ke dalam lensa mata kita. Dan dalam lensa mata ini pantulan cahaya akan dibiaskan dan dibelokkan agar jatuh tepat di bagian mata yang bernama retina. Dalam retina ini pantulan cahaya yang sudah dibiaskan akan diubah menjadi gelombang yang akan diteruskan ke saraf optik, yang di sini pantulan cahaya itu diproses menjadi bayang-bayang benda sehingga kita dapat melihat dengan jelas. Masya Allah, sungguh perjalanan yang sangat panjang proses, ya, dari cahaya lalu masuk ke dalam kornea, masuk lagi ke dalam pupil, ke lensa mata, lalu nanti diterima oleh retina, baru nanti akan dilihat oleh saraf optik kita. Masya Allah, ya, ini perjalanan proses cahaya masuk ke dalam mata kita. Masya Allah, ya. Santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah membahas tentang definisi tentang cahaya,
lalu manfaat cahaya bagi makhluk hidup, yang ketiga cahaya dapat ditangkap oleh mata kita. Nah, terakhir sekarang kita akan membahas wajah orang-orang yang beriman, yang bercahaya dan berseri-seri pada hari kiamat. Masya Allah, siapakah dia? Insya Allah nanti Ustadz akan jelaskan ya. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas tentang keadaan para orang-orang yang beriman pada saat hari kiamat. Ya, Allah menyebutkan kondisi orang-orang yang beriman ini pada surat Al-Qiyamah ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah. Ya, pada hari itu wajah orang-orang beriman berseri-seri bahagia dengan cahaya yang di wajahnya. Dalam surat ini Allah menceritakan kisah bahagianya orang-orang yang beriman kepada Allah dengan ketaatan dan amal solihnya ketika selama dia berada di dunia. Orang-orang yang beriman ini sudah tidak sabar akan pertemuannya dengan Allah dan dengan balasan yang akan diterimanya dari setiap amal kebaikan yang sudah dia lakukan ketika di dunia. Ya, sehingga selama dia melakukan amal solih, ya, maka Allah akan berikan dia surga yang kenikmatannya tidak ada tandingannya. Nah, wajah mereka berseri-seri gembira dan bercahaya karena gembiranya ingin segera menatap wajah Allah atau ingin bertemu dengan wajah Allah. Ya, di sini ada doa, ya, dimana agar kita nanti kita sama-sama berharap kepada Allah bisa melihat dengan wajah Allah. Ya, ada doanya yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhika. Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu di surga. Dan inilah adalah kenikmatan yang sangat nikmat yang ada di surga, yaitu adalah memandang wajah Allah. Ya, makanya dari itu kita selaku umatnya terus berusaha ya melakukan amal-amal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita, meninggalkan kemaksiatan, dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah dengan doa yang tadi, ya. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhika. Ya, nanti mungkin santri-santri Ustadz bisa menghafalnya. Ya, nanti ketika waktu-waktu mustajab antum semua bisa berdoa, ya. Baik, santri-santri Ustadz, itu tadi definisi tentang cahaya, manfaat cahaya bagi makhluk hidup, lalu cahaya dapat ditangkap oleh mata kita, dan ada orang-orang yang wajahnya berseri ketika wajahnya berseri karena bercahaya itu ketika berada di akhirat nanti, ya, dengan melakukan ketaatan dan melakukan amal-amal soleh, ya. Barakallahu fiik. Mungkin itu sedikit materi pada hari ini. Semoga antum semua bisa memahami dan antum semua bisa mengamalkan, ya. Yang penting adalah mengamalkan. Bagaimana ilmu itu adalah untuk kita taat kepada Allah, bukan hanya sekedar antum tahu, bukan hanya sekedar antum ana sudah tahu Ustadz, ana bahkan sudah paham. Tidak, ya. Ilmu itu bukan hanya sekedar itu, tapi ilmu itu di mana bisa membuat antum menjadi taat kepada Allah, menjadi takut kepada Allah, ya, sehingga kita takut karena azab, ya, sehingga kita meninggalkan kemaksiatan yang kita lakukan. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.